Bincang lebih lanjut terkait atau menyambut adanya larangan dari ID yang meminta ada larangan maksud saya untuk pelarangan penggunaan vape di Indonesia. Sudah bergabung bersama kami ada Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas. Ya Pak Agus, Anda juga tenaga medis, dokter, sudah ada imbauan dari ID untuk meminta adanya larangan penggunaan vape. Apa tanggapan Anda, Pak? Ya tentunya kami sepakat dengan pernyataan dari ID karena kami juga sudah berkoordinasi dengan profesi-profesi lain sebelumnya pada konferensi pers 13 Mei yang lalu bahwa kami menyatakan rokok elektronik atau vape ini mengandung bahan berbahaya yang sama bahayanya dengan rokok konvensional. Iya, ini sebenarnya sudah ada bantahan juga dari teman-teman komunitas di vape bahwa ini adalah yang terjadi kalau kita mengacu dari kasus yang terjadi di Amerika itu adalah kandungannya yang mengandung ada zat-zat tertentu termasuk yang mengandung ekstrak ganja gitu Pak. Sementara dinyatakan dari yang beredar di Indonesia ini beda Pak, tidak ada kandungan-kandungan itu. Bagaimana tanggapan Anda? Tentunya kami dari profesi sudah melakukan kajian yang mendalam ya bahwa rokok elektronik itu berbahaya karena ada 3 kandungan utama yang harus menjadi perhatian. Ya, yang pertama adalah rokok elektronik itu mengandung nikotin, 90% dia mengandung nikotin, seperti halnya rokok konvensional. Artinya dampak jangka panjang rokok elektronik maupun rokok konvensional itu sama, dapat menimbulkan kelainan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penggunaan nikotin jangka panjang ya, terutama penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu sudah ada kajian-kajian ilmiahnya yang membuktikan hal tersebut ya. Yang kedua, bahwa di dalam rokok elektronik juga mengandung bahan karsinogen. Seperti halnya di dalam rokok konvensional, dia mengandung karsinogen yang kita ketahui bahwa karsinogen tersebut adalah bahan-bahan pemicu terjadinya kanker. Suatu saat akan timbul kanker bila dikonsumsi terus-menerus ya. Itu adalah 2 ya. Yang ketiga adalah di dalam rokok elektronik itu sama juga di dalam rokok konvensional, dia mengandung bahan-bahan yang bersifat iritatif, kemudian toksik dan juga menginduksi terjadinya peradangan kronik. Ya. Nah, hanya bedanya di dalam rokok elektronik ini kandungan bahan-bahan yang bersifat iritatif, toksik dan yang menginduksi inflamasi ini saat ini terbukti justru lebih terlihat bahayanya dalam jangka pendek dibanding rokok konvensional. Dalam jangka pendek? Dalam jangka pendek justru yang terjadi. Seperti apa Pak kalau dalam jangka pendek yang bisa dalam jangka pendek ini beberapa studi-studi penelitian kita yang sekarang ini yang lagi ramai adalah yang sekarang terjadi di Amerika kan. Tapi sebenarnya kalau kita review dalam beberapa tahun sebelumnya, itu sudah beberapa laporan kasus itu terjadi beberapa kelainan paru yang berhubungan dengan dampak dari penggunaan vaping ini dalam jangka pendek ya. Laporan pertama adalah tahun 2015, yaitu yang terjadi di Amerika Serikat. Itu terjadi yang namanya pneumonitis ya, yaitu radang paru akut yang timbul karena inhalasi dari partikel-partikel vape ini. Itu terjadi tahun 2015 pada saat itu pertama kali. Kemudian yang kedua adalah terjadinya kebocoran paru atau parunya bocor yang nama istilah medisnya adalah pneumotorak. Itu ada beberapa laporan kasus, satu di Inggris, kemudian di Italia, kemudian di Amerika. Dan ini kebocoran ini diduga berhubungan dengan vape atau rokok elektronik. Ya, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah sudah ditemukan kasus-kasus serupa? Nah, kasus-kasus di Indonesia sampai saat ini secara resmi belum ada yang memberikan laporan. Baik ke Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan ya. Jadi kalau artinya apakah mungkin kandungan yang terdapat dalam liquid atau cairan yang beredar di Indonesia ini berbeda Pak sehingga mungkin tidak bisa langsung dilihat dampaknya atau akibatnya? Kemungkinan adalah masalah tidak ada sistem pencatatannya di kita yang saat ini. Kemungkinan sih seperti itu ya. Karena kalau saya pribadi di dalam praktek itu saya menemukan 1-2 kasus yang terkait dengan penggunaan vaping yaitu gangguan pernapasan. Itu terjadi ya. Itu sudah saya temukan kasus-kasus tersebut. Meskipun skalanya masih ringan ya, tetapi kita harus waspada hal tersebut.
Pak Agus, kalau rokok konvensional ini kan tidak dilarang, sementara tadi Anda mengatakan dampaknya sebenarnya sama. Jadi kenapa harus dilarang vape ini? Tentunya kita sekarang mengaca pada dampak akutnya yang berbahaya. Kita tahu bahwa rokok konvensional itu sudah hampir 100 tahun lebih ada di dunia ya. Tapi saat ini belum ada laporan kasus penggunaan jangka pendek dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan akut yang berisiko kematian. Nah, sedangkan kasus-kasus untuk vape ini saat ini menjadi perhatian karena kejadian gangguan pernapasan paru akut setelah penggunaan dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan sehingga meningkatkan resiko terjadinya kematian. Tentu ini menjadi perhatian serius. Yang kedua adalah bahwa pengguna-pengguna saat ini adalah lebih banyak adalah usia remaja. Data studi yang ada di Indonesia sudah terlihat sekali. Sehingga korban-korban remaja ini harus dilindungi. Ya. Baik, Pak Agus tahan sebentar karena sudah bergabung juga Vicky Aprilian, komunitas Vapers Squad Jakarta. Selamat siang Vicky. Iya, selamat siang Pak. Iya, tadi mungkin Vicky sudah mendengarkan juga, menyaksikan juga apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Menyusul ada permintaan dari Ikatan Dokter Indonesia untuk dibuat larangan penggunaan vape. Tanggapan dari teman-teman komunitas Vapers Squad seperti apa? Jujur kami sangat kecewa sekali dengan adanya tanggapan yang seperti itu. Dan kami semua dari komunitas vape, salah satu user atau kami beberapa kumpulan remaja dan beberapa kumpulan yang sudah menggunakan vape mungkin lebih dari 1 tahun. Dan kami sangat open dalam artinya kami minta ID mengundang kami untuk sama-sama yuk kita tes. Apakah kami sebagai user yang kurang lebih sudah lebih dari 1 tahun. Karena kami sangat yakin kami merasakan dampak positif kesehatan setelah kami berhenti merokok menggunakan vape. Justru merasakan dampak positifnya ya ketika beralih dari konvensional ke vape. Padahal ada studi juga tadi dikatakan oleh Pak Agus bahwa kandungan di liquid di vape itu 90% nikotin, ini sama dengan rokok konvensional. Kemudian ada karsinogen yang bisa menyebabkan kanker. Kemudian ada beberapa zat-zat iritatif ini yang bahkan dampaknya bisa timbul dalam waktu singkat. Ya, yang kami tanyakan adalah dari pihak ID ketika melarang seperti itu, apakah punya riset dalam negeri? Karena di beberapa yang kami tahu sebagai komunitas vape, bahkan di Inggris pun Departemen Kesehatan di sana menyatakan bahwa vape itu 95% lebih tidak berbahaya dibandingkan rokok. Itu pandangan kami. Dan kami sangat open ketika misalnya dari ID mengundang kami atau kami bersedia sebagai volunteer untuk diuji apakah terjadi perbaikan kesehatan atau terjadi dampak positif setelah kami berhenti merokok dan memilih vape. Pak Agus, tadi itu dikatakan dari teman-teman komunitas bahwa mereka merasakan dampak yang signifikan. Ada perbaikan ketika beralih dari rokok konvensional ke vape, Pak Agus. Mungkin Anda punya jawaban sendiri. Satu, saya lebih senang lagi kalau dia bisa berhenti merokok dan bisa berhenti rokok konvensional dan berhenti rokok elektronik. Karena apa? Dua-duanya berbahaya dan tentunya akan lebih sehat lagi kalau bisa berhenti dari dua-duanya. Ya, itu pernyataan saya yang pertama. Ya, yang kedua terkait dengan data. Data Indonesia saat ini ada 2 penelitian. Ya, satu penelitian dari Rumah Sakit Persahabatan dari Departemen Paru FKUI Rumah Sakit Persahabatan tahun 2018 yang menunjukkan 76,5% pengguna rokok elektronik yang teratur itu memiliki adiksi atau ketagihan. Ya, itu udah ada bukti penelitian kita di Rumah Sakit Persahabatan ya. Dan kalau itu berlanjut adiksinya tentu akan memberikan bahaya jangka panjang karena pengguna remaja. Ya. Yang kedua adalah studi-studi dari BNN. Itu sudah menunjukkan penyalahgunaan daripada rokok elektronik yang diisi dengan narkoba. Itu ada datanya dari BNN. Itu menjadi bahaya selanjutnya yang harus menjadi perhatian ya. Kemudian penelitian yang ketiga adalah studi di FK Unair. Itu studi pada binatang percobaan yang menilai dampak rokok konvensional sama dampak rokok elektronik pada jaringan paru-paru. Dan terbukti dampaknya sama, Pak? Dampaknya sama, baik rokok elektronik maupun rokok konvensional sama-sama menyebabkan gangguan pada makrofag alveolar dan tidak berbeda secara statistik. Artinya dua-duanya sama-sama menimbulkan. Jadi sudah ada risetnya atau studinya, Pak? Apakah ada juga risetnya? Sudah ada studi untuk mencari tahu kandungan, membandingkan kandungan dari berbagai macam liquid yang beredar di Indonesia, Pak?
Kalau itu studi seperti itu saya belum pernah lihat karena itu studi, Belum ada ya? Oke. Studi yang lain tentunya. Kalau kami Baik, kan dari tapi sisi kalau klinis tadi lihat ada itu. studi untuk Ya. dilihat pemanfaatannya di hewan itu sudah ya? Sudah Tanggapannya Pak sama-sama Vicky? kerusakannya. Iya, tanggapannya Vicky mungkin? Iya Pak, kalau tanggapan dari Pak Agus saya sama-sama setuju bahwa vape itu bukannya tidak berbahaya, tapi berbahaya juga. Tapi kita mempercayai, kami para komunitas percaya bahwa vape itu tidak sama berbahaya dengan rokok konvensional. Makanya kami beralih dari rokok konvensional karena kami paham tentang jangka panjang penggunaan rokok konvensional, makanya kami beralih dari rokok konvensional yang mengandung tar, kami beralih menggunakan vape yang hanya mengandung nikotin. Dan kami sangat ingin bahkan diundang Pak di Rumah Sakit Persahabatan, kira-kira berapa sih yang diuji terjadinya berapa persen yang tadi. Uji kami Pak, kami siap 100, bahkan 1000 orang kami siap. Untuk kita sama-sama diuji, kenapa sih, apakah kita merasakan dampak positif dari vape atau tidak. Kalau naik yang pernyataan nomor 2, ya itu bukan himbauan. Halo? Kita Oke. sama-sama larang. Baik, baik. Baik, oke, baik. Selanjutnya tentu diharapkan ada komunikasi ya. Pak Agus Dwi Susanto, tadi ada ajakan dari Vicky dan juga mewakili teman-teman komunitas untuk bisa berdialog, berdiskusi mungkin dengan komunitas dan juga dari dokter paru, dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau mungkin dari IDI untuk membicarakan lebih lanjut terkait bahaya dari penggunaan rokok elektrik atau vape ini. Terima kasih tadi Vicky sudah bergabung dan juga Pak Agus, terima kasih sudah bersama kami di Metro Siang.